itulah kami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, ada seorang Habib yang sangat sombong. Tidak hanya sangat sombong, sangat sombong. Ini mampu memberi syafaat karena sayalah ahli bait Nabi, sayalah keluarga Nabi. Inilah pangkal utama dari sebuah kesombongan yang selama ini terbukti bahwa mereka itu benar-benar salah jalan. Sampai-sampai mampu memberi syafaat seperti Rasulullah. Dajjal itu pertama ngaku wong soleh, kedua mengaku jadi wali, ketiga mulai mengaku jadi nabi, lama-lama mengaku jadi Tuhan. Aku gustimu, ana rabbukumul a'la, sama seperti itu nantinya. Bisa membuat dan memutuskan orang bisa masuk neraka atau masuk surga, sama seperti Tuhan. Nah inilah yang wajib ya, kiai ulama itu wajib mengingatkan mereka kaum Ba'alawi itu supaya tidak salah jalan, semakin tersesat dari jalan yang lurus. Buktinya mana? Bukti mana? Kok masih tanya bukti hari ini? Itu bagaimana? Ketinggalan kereta. Kok masih menghujat kami, menyalahkan kami, menfitnah kami, benci ahli bait Nabi? Bagaimana? Coba diwolak-walik, ya, dipikir-pikir, dibolak-balik coba. Mereka itu benar-benar sudah adeguno. Nanti dikira ini saya sampai otot kawat balung besi mengatakan seperti ini, katanya sampai urat leher saya pecah. Oh, jangan begitu kawan, tidak boleh begitu. Ini berada di tanah air kita sendiri. Kita ditindas mereka, lalu kita menyerah kepada mereka. Atas dasar apa? Coba, atas dasar apa? Alhamdulillah, masih ada iktikat baik untuk menyadarkan mereka. Mereka itu kaum pembual yang terorganisasi dengan baik, mempropagandakan sebuah kebatilan agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya contohnya ini kecil, ini contoh kecil, belum yang lainnya. Ada ribuan, tidak puluhan, tidak ratusan, ribuan. Dan berjalan selama ratusan tahun, tidak hanya tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, ratusan tahun. Berapa banyak orang yang sudah tersesatkan dengan dakwah informasi mereka yang telah mereka sampaikan kepada umat dan masyarakat di mana-mana. Saya wajib mengkanter, wajib melawan, menjelaskan perkataan dari seorang Habib ini. Saya kenal beliau, tapi saya tidak menyebutkan nama beliau, tapi jenengan lebih kenal, jangan telusuri melalui mesin pencarian canggih, pasti ketemu namanya. Bukan fitnah, ini nyata. Jadi saya yang memberi syafaat kalian. Walaupun ada dawuh yang termaktub dalam kitab tasawuf bahwa ulama ia itu bisa memberi syafaat kepada santri, umatnya, pengikut jamaahnya, tapi itu bukan qaulun nabi. Itu hanya pendapat internal mereka sendiri. Itu pun tidak bisa dijamin kebenarannya, kecuali atas izin Allah, ya, illa biidznihi. Nah, masalah syafaat itu bagaimana? Kita kadang memahami syafaat itu dengan pemahaman klasik dan bahkan klinik. Seakan-akan syafaat itu ketika kita nanti dibakar di api neraka sampai gosong habis, lalu diambil oleh Rasulullah sendiri dari neraka, lalu dicelupkan ke telaga Kausar, langsung kembali lagi menjadi manusia utuh kembali. Itu pemahaman kita. Padahal syafaat itu artinya adalah pertolongan. Seluruh ajaran Rasulullah SAW itu mengandung nilai syafaat. Ada ajaran dilarang mencuri, ya, itu kan syafaat. Bagaimana seandainya Rasulullah mencurilah? Perintah seperti itu, Allah menyuruh kita untuk mencuri, hancur kan bumi ini? Lalu Allah melalui Rasulullah dilarang mencuri, ya kan? Oh berarti ini syafaat, berarti aman, kita tertolong gitu loh. Kita amalkan ajaran haramnya mencuri itu, maka kehidupan manusia ini akan dinamis, aman, tentram, damai. Gitu. Dilarang membunuh,
dilarang berzina, dilarang menipu, ya, dilarang berdusta, ya, dilarang takabur, ya, dilarang zalim, mendalimi makhluk lain, manusia lain. Ya. Ini bagian daripada syafaat-syafaat itu. Jika hidupmu kepengen tentram, maka sholatlah, berzikirlah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, misalkan. Perintah-perintah seperti itu mengandung nilai syafaat. Jangan kita tidak mau beribadah melakukan ajaran Rasulullah terus mengharapkan syafaat Rasulullah dengan cara hanya membaca sholawat saja. Ini pemahaman yang klasik, kawanku. Pemahaman yang perlu direvisi, ya. Kalau surat itu adendum, ya, digaris bawahi, dikasih catatan kaki. Dulu begitu pemahamannya, sekarang lebih luas lagi bahwa syafaat itu ada syafaat uzma, ada syafaat sughra. Nah, secara umum syafaat-syafaat itu adalah masuk ke dalam segenap ajaran Rasulullah SAW. Jika kita kepingin hidup di dunia bahagia, setelah meninggal dunia di alam baka bahagia, maka jalanilah ajaran-ajaran ini. Rasulullah memberikan tuntunan, aturan, tatanan, ya, yang berasal dari Allah, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu lalu diajarkan kepada umatnya, termasuk kita sekalian ini. Kalau kita menjalankan dengan baik, insya Allah pasti dijamin mendapatkan syafaat dari Allah, syafaat dari Rasulullah melalui ulama warasatul anbiya, ya, kiai-kiai kita yang menyampaikan kebenaran-kebenaran ini. Itu maksudnya seperti itu. Jadi bagi yang masih fanatik dengan sholawat, ya nggak apa-apa, monggo, nggak apa-apa. Itu udah bagian daripada ajaran tasawuf. Sufi kan begitu, memang ya sholawat, memang ada banyak kegiatan jamiah di kampung-kampung, di desa-desa itu ada jamuro, jamaah muji Rasul, tapi ya jangan berlebihan. Itu jangan berlebihan. Sampai sholawat joget-joget, menghidupkan light lampu HP kita, sampai joget-joget. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jadi sholawat itu tidak hanya dari Allah, para malaikat Allah, kepada Rasulullah saja tidak, tetapi kepada kita semua. Asbabun nuzul ayat 43 surat Al-Ahzab. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Ini karena turunnya ayat 56 surat Al-Ahzab. Jadi urutan dari surat Al-Ahzab itu dulunya tidak tersusun seperti sekarang. Lebih dulu ayat 56 surat Al-Ahzab, baru ayat 43. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalil satu-satunya kan yang dipakai ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima berdasarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wong Allah saja, malaikat Allah saja mau bersolawat kepada Nabi kok. Kenapa kita sombong untuk membaca salat? Mas, dasar kita mesti itu gitu loh. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Allah memberikan rahmat kasih sayangnya, keutamaannya kepada Rasulullah. Malaikat juga memohon ampun keberkahan, menurunkan keberkahan kepada Rasulullah. Itulah. Kalau kita ini mendoakan itu dalam arti berhubungan secara batiniah, saling mendoakan satu sama lain. Jadi nanti orang-orang non-muslim beranggapan nabinya saja minta didoakan umatnya, lah bagaimana bisa mensyafaati umatnya. Ada yang mengatakan seperti tidak. Seperti maksudnya adalah sholawat itu hubungan antara Rasulullah dengan umatnya, hubungan batiniah, nyambung secara ruhaniyah, sehingga selalu mengingat ajaran-ajaran Rasulullah. Ya termasuk di antara cara membaca sholawat itu sendiri. Man sholla alaiya sholatan sallallahu biha asyran. Jadi membaca sholawat 1 kali, kebaikannya 10 kali diberikan kepada orang yang membaca sholawat itu.